kasih pada pagi hari ini telah memenuhi undangan kami dalam rangka press release Harkordia, memperingati Harkordia tanggal 9 Desember 2024. Tentunya kami dari Kejaksaan Negeri Sumedang menyampaikan beberapa hasil dari kinerja bidang tindak pidana khusus, terutama dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan lakukan pencegahannya. Selain dari penindakan juga kami akan presisikan tentang pencegahan. Baik, untuk menyingkat waktu, yang kami presisikan adalah capaian kinerja dalam bidang tindak pidana khusus selama tahun 2024 dari Januari sampai Desember, 9 Desember ini 2024, yaitu Kejaksaan Negeri Sumedang telah melakukan penyelidikan sebanyak 7 perkara. Ya, 7 perkara. Tentunya ini masih bergulir dan tentunya akan ada progres mudah-mudahan di tahun depan hasil penyelidikan ini. Kemudian kita melakukan penyidikan selama tahun 2024 ini sebanyak 9 penyidikan terhadap 9 tersangka dengan adanya surat perintah penyidikan yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang. Dan kami juga melakukan penuntutan terhadap 14 perkara, 14 penuntutan yang sekarang sedang bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian kami juga melakukan eksekusi sebanyak 9 perkara yang terdiri dari di sini juga ada penuntutannya juga terbagi ya, ada penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan ada penuntutan tindak pidana cukai ya, tindak pidana cukai. Tentunya masih ranah tindak pidana khusus. Begitupun penuntutan dari 14 itu eksekusi dari 9 itu juga ada sebagian dari tindak pidana korupsi dan tindak pidana cukai. Kemudian untuk penyelamatan kerugian keuangan negara, penyelamatan kerugian negara selama tahun 2024, yaitu sebagaimana yang telah diketahui kita bersama, yaitu masih dalam kondisi diblokir ya, sebesar 329 miliar 822 juta 336 juta 292 rupiah, yaitu dari perkara tol Cisumdawu. Itu masih menunggu hasil dari putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang mudah-mudahan atas dukungan semua pihak tidak lama lagi, mungkin di akhir Desember ini akan kita sama-sama mendengarkan hasil putusan dari sidang tindak pidana korupsi perkara Cisumdawu ini. Kemudian juga ada penyelamatan uang sebesar 100 juta ya, dari tersangka Aditya, yaitu perkara BRI. Kemudian ada juga 4 juta dari perkara BRI juga, dan ada aset-aset lainnya seperti mobil, motor, jam tangan dan lain-lain yang sekarang dalam kondisi disita oleh penyidik dan sekarang tahap penuntutan, tahap persidangan. Tentunya sudah disita secara hukum. Kemudian ada eksekusi juga ya terkait perkara tindak pidana korupsi, yaitu sebesar 147 juta. Yang ini sekarang sudah masuk ke kas negara ya, karena perkaranya sudah inkrah, putus dan sudah kita setorkan ke kas negara. 147 juta dari perkara atas nama Dedi Rifdriana, kemudian atas nama Budi Rahayu dan Hari Bagia. Tentunya perkara peningkatan jalan ini ya, peningkatan jalan, perkara lama dan dieksekusi tahun 2024. Kemudian kita ada juga selain dari itu tadi dari ranah penindakan yang kita lakukan selama tahun 2024 dan ini akan terus sampai tahun 2025. Dan tahun 2024 juga kita tidak hanya melakukan penindakan sebagaimana perintah dari Bapak Jaksa Agung
dan cita dari Presiden tentang pencegahan terhadap kebocoran kas negara atau kas daerah. Kami dan Kejaksaan Negeri Sumedang dari bidang perdata dan tata usaha negara bekerjasama dengan bidang intelijen juga melakukan pencegahan. Jadi kalau tadi penindakan, ini kita pencegahan. Apa aja hasil pencegahan yang dilakukan selama tahun 2024? Yaitu satu, yaitu penyelamatan aset daerah, ya, melalui kegiatan pendampingan hukum terhadap BKAD Kabupaten Sumedang dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, yaitu pengajuan. Mereka melakukan pengajuan ada 21 aset tanah sekolah dasar di Kabupaten Sumedang yang tidak tersertifikasi. Sebenarnya yang diajukan itu banyak, tetapi karena ini sudah di akhir tahun, yang kita inventarisir dan untuk dilakukan penyelamatan, karena rata-rata sekolah di wilayah Kabupaten Sumedang ini banyak yang tidak mempunyai alas hak yang kuat, sehingga di sini juga kami bukan hanya menyelamatkan aset daerah, tetapi menyelamatkan anak bangsa, di mana sekolah-sekolah ini apabila sekolahnya ditutup atau dihalang-halangi untuk sekolah untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan perorangan, maka ya negara harus melindungi terhadap anak-anak sekolah tersebut, merupakan aset bangsa. Di sini kita sudah mengajukan proses sertifikasi sebanyak berapa? 21 sekolah, ya, 21 sekolah sudah kita tahapkan sertifikasi bekerja sama dengan BPN, di mana kita sudah kita panggil semua para pihak dan sudah kita periksa semua bagian alas hak masing-masing, dan nanti kalau ada yang berkeberatan ya silakan diuji di PT UN, ya. Tapi sementara ini kami dalam upaya penyelamatan aset daerah dengan mensertifikatkan menyelamatkan aset-aset sekolah tersebut, aset alas hak tanahnya. Jadi mempunyai legal dokumen yang jelas terhadap sekolah-sekolah negeri ini. Kemudian juga kami melakukan pencegahan, ya, terhadap kebocoran keuangan negara, yaitu sektor perbankan, ya. Sektor perbankan kami melakukan pendampingan hukum, bantuan hukum, non litigasi terhadap Bank BRI, ya. Bank BRI terhadap 53 debitur. 53 debitur ini dengan potensi pemulihan keuangan negara kurang lebih sebesar 6.553.562.659 rupiah yang sudah terrealisasi, ya, dari semua 53 debitur tadi yang sudah terrealisasi, yang sudah kita selamatkan, yaitu sebesar 213.317.030 rupiah. Jadi yang lainnya masih berproses untuk kita lakukan pemulihan terhadap kredit-kredit yang macet ini. Nah, yang sudah terselamatkan sebesar 213 juta rupiah. Kemudian juga ada Bank Pembangunan Daerah, ya, Jawa Barat BJB, yaitu terhadap 8 debitur dengan potensi pemulihan keuangan negara kurang lebih sebesar 1.063 juta yang sudah terrealisasi sampai saat ini. Yang sudah diselamatkan uangnya adalah sebesar 510.139.143 rupiah. Itu yang sudah realisasi. Yang selanjutnya memang masih proses non litigasi. Nah, kita upayakan dulu, ini semuanya adalah non litigasi, kita pulihkan secara keperdataan. Tetapi apabila memang nanti tidak tercapai, ya kita akan kaji pendekatannya melalui bidang pidana khusus. Kemudian jadi total ada juga Bank BJB ini cabang Jatinangor, ya, terhadap 6 orang debitur dengan jumlah realisasinya yang sudah dibayarkan di luar tadi, ya, di luar 510 juta tadi ada lagi pembayaran 82 juta. Jadi total yang sudah di-store, total seluruh pembelian ini sudah realisasi belum? Ya, sudah yang 805 juta, ya. Total keseluruhan pemulihan keuangan negara sektor perbankan yang sudah direalisasikan baik dari
Bank BRI maupun dari Bank BJB yang sudah terrealisasi, yang sudah terselamatkan itu sebesar Rp805.456.173. Jadi itu yang sudah kita selamatkan dari kebocoran baik itu kas daerah maupun BUMN sesuai dengan asasita dari dan perintah Jaksa Agung. Kemudian ada pemulihan keuangan negara sektor perpajakan. Tadi kalau pemulihan keuangan negara penyelamatan sektor perbankan dan tadi ada penyelamatan aset, di sini ada penyelamatan keuangan negara sektor perpajakan yang kita lakukan selama 2024, yaitu terhadap 20 wajib pajak daerah dengan potensi pemulihan keuangan negara kurang lebih sekitar 4.677.000.000, dan sudah terrealisasi sampai saat ini adalah Rp241.948.261. Ini sudah Desember? Iya. Ini ya? Masih menunggu sampai 20 Desember. Itu yang masuk. Ini yang sudah masuk ya? Ini sudah masuk. Jadi sektor perpajakan, kebocoran pajak daerah di Kabupaten Sumedang ini lumayan besar. Makanya kita turun melakukan pencegahan, melakukan pendampingan terhadap pemerintahan daerah melalui Bapenda terhadap 20 objek pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak, dan sekarang sudah terselamatkan 241.948.000, dan nanti terakhir dengan surat pernyataan yang sudah dibikin di depan JPN itu terakhir di yang pajak lainnya adalah di tanggal 20 Desember. Nanti ada masukan lagi untuk kas daerah. Tentunya itulah bentuk. Kemudian ada lagi dia. Oh ya, ada tahu lagi terhadap temuan kelebihan pembayaran terhadap proyek di PUTR. Itu kalau sebesar Rp854.511.917 ya. Kemudian kita sudah tagihkan, kita panggil pihak yang berkaitan dan mereka bersedia untuk membayar paling lambat 20 Desember ini sebesar dari dua subjek hukum tadi sebesar Rp854.511. Tetapi sementara sampai tanggal 20 Desember ini kita telah melakukan sita jaminan. Kita ambil dulu, minta jaminan supaya mereka melakukan pembayaran, yaitu berupa beberapa unit mobil, dan mereka dengan rela menyerahkan jaminan itu, dan akan diambil lagi mobilnya setelah mereka melakukan pembayaran terhadap kelebihan pembayaran atas temuan BPK ini di tahun 2024, dan mereka sudah berjanji di tanggal 20 Desember 2024 ini akan melunasi. Demikianlah rangkaian kinerja kami yang harus kami perselisih kepada masyarakat. Selain kami melakukan penindakan, dan kami juga melakukan pencegahan agar tidak terjadi kebocoran keuangan negara, dan agar kami memperbaiki sistemnya. Setelah kami melakukan penindakan dan kami sesuai dengan perintah Jaksa Agung, kami memperbaiki sistemnya. Jika ada rekan-rekan media yang ingin mengajukan pertanyaan, mungkin silakan ya, langsung ya, mungkin silakan. Pak.